Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Masih membahas seputar harta gono gini ya. Karena sebelumnya kita membahas mengenai jangka waktu harta gono gini kapan dibaginya, dan untuk kali ini yaitu bagaimana pembagian harta gono gini jika aset harta gono gini tersebut masih kredit ya, atau misalnya rumahnya masih kredit atau mobilnya masih secara kredit, bagaimana pembagiannya seperti itu. Saya banyak sekali menangani kasus mengenai gugatan harta gono gini yang hartanya atau asetnya tersebut masih kredit atau masih belum lunas seperti itu. Bagaimana pembagiannya? Untuk pembagiannya, ketika tidak ada sengketa atau misalnya tidak masuk ke pengadilan ya, diselesaikan secara mediasi, secara kekeluargaan, silahkan omongkan baik-baik oleh kedua belah pihak atau oleh para pihak lah, intinya seperti itu. Bicarakan baik-baik, cari solusinya baik-baik, bagaimana siapa yang melanjutkan kredit tersebut, dan untuk pengembaliannya dan pembagiannya seperti apa. Bisa saja dilanjutkan pembagian kreditnya, atau bisa juga kreditnya diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan kredit dibayar separuh-separuh, seperti itu bisa. Nanti setelah lunas baru dibagi mengenai pembagian harta tersebut, bisa seperti itu. Atau rumahnya nanti ketika lunas baru dijual dan dibagi menjadi dua, bisa. Atau biasanya nanti ditomboi ya, atau diberi pembayaran atau disusui, intinya seperti itu. Untuk para pihak yang tidak menguasai harta tersebut itu bisa juga seperti itu. Kalau secara kekeluargaan dicari saja solusinya. Namun kalau sudah masuk ke pengadilan, biasanya untuk barang-barang yang masih kredit atau belum lunas, apakah bisa dibagi sebagai dan ditetapkan sebagai harta gono gini? Masih bisa. Nanti itu berdasarkan keyakinan hakim. Baru saja kemarin ada putusan mengenai harta gono gini atau yaitu berupa mobil yang masih kredit, yang angsurannya sudah mendapatkan 100 juta, yang intinya seperti itu, dan kekurangannya masih setengahnya atau 150 juta kurangnya seperti itu. Dan pembagiannya yaitu karena sudah mengangsur sejumlah 100 juta, maka uang 100 juta atau nilai mobil 100 juta tersebut ditetapkan sebagai harta gono gini, dan 100 juta itu harus dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing nanti diberikan kepada masing-masing pihak. Untuk pemilihannya terserah, para pihak disuruh untuk memilih melanjutkan kreditnya atau memperoleh 50 juta namun mobilnya diberikan kepada pihak yang melanjutkan kredit tersebut, seperti itu ya. Jadi untuk para pihaknya dibagi, ditetapkan terlebih dahulu nilai kreditnya berapa, yang sudah diangsur berapa, dan kekurangan kreditnya berapa. Jadi nanti nilai kredit tersebut yang sudah dibayar nanti akan ditetapkan sebagai harta gono gini. Misalnya kreditnya sudah 100 juta seperti yang sudah katakan tadi, maka ditetapkan sebagai harta gono gini dan dibagi menjadi dua ya. Yang melanjutkan kredit nanti harus membayar separuh dari penetapan harta gono gini tersebut, atau membayar 50 juta terhadap nilai 100 juta yang ditetapkan sebagai harta gono gini tadi, seperti itu. Biasanya terhadap harta gono gini yang masih kredit atau belum lunas penetapan hakimnya, seperti itu. Jadi apakah bisa ditetapkan sebagai harta gono gini? Tetap bisa selama itu diperoleh di dalam masa pernikahan, seperti itu. Saya pikir itu cukup ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan nanti tinggal chat aja nomor WhatsApp di depan, atau konsultasi tinggal chat di depan. Saya pikir itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.